Cek, cek, Cik. cek, cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ramai banget ini Masya Allah ya. Masih siang-siang ternyata ya, tapi mudah-mudahan semangat semuanya. Harus dong, walaupun kita lagi puasa siang-siang gini, harus tetap semangat. Harus tetap semangat. Tapi pertama-tama kita ucapkan dulu selamat datang di Bukber Akbar Terang Jakarta. Di sini kayak agak ragu gitu, pengen tepuk tangan tapi kayak di masjid gitu ya. Sekarang kita sepakati dulu, kalau kita bilang tepuk tangan, semuanya bilang Masya Allah gitu ya. Lagi ulang lagi. Solehah banget gitu ya. Iya dong, ini di masjid, bulan puasa, bulan Ramadan. Mode masjid dan Ramadan ya. Betul. Sekali lagi, selamat datang di Bukber Akbar Terang Jakarta. Masya Nah, Allah. itu dia. Terima kasih banyak ibu-ibu, bapak-bapak, ayah, kakak semuanya yang udah hadir hari ini. Ini di pojokan. Ini kayaknya lagi ngumpet deh, lagi main petak umpet kayaknya. Lagi pada ngobrol ya, lagi pada cerita ya. Cerita ini ya tentang kisah hidup bapak-bapak gitu ya. Boleh bapak-bapak kalau mau agak merapat ke sebelah sini ya. Insya Allah Boleh, nanti kita akan geser. talk show bareng di sebelah sini. Kayak bisa agak malu-malu gitu, gak apa-apa agak ke tengah aja sebelah sini. Biasanya kalau bapak-bapak gitu sih, agak malu-malu pengennya gitu agak ya. malu-malu, pengennya di ujung mojok aja gitu. Wah, gak apa-apa, boleh agak ke depan. Nanti insya Allah kita akan talk show juga di sini. Yang penting kalau misalkan lagi mojok nggak ada air minum aja. Nggak ada air minum, tenang masih siang. Masih siang. Oke. Bapak Ibu apa kabar semuanya? Baik. Ini kayak Suaranya lemes lembut banget gitu ya. Bukan lemes, ini emang soft spoken. Soft spoken. Soft spoken. Tapi pada sahur Ibu tadi pagi, pada sahur apa tadi pagi? Nasi, Iya. iya betul. Sama apa Bu nasi, sama apa Bu? Tempe. Sama tempe, oh Masya Allah Itu ya. protein Tinggi. Kalau enggak kurma ya, Iya, sahurnya pagi-pagi, benar. mantap sekali. Oke. kurma, terus telur, kentang. Oke, ayah dan ibu, kakak-kakak semuanya yang hadir hari ini, terima kasih banyak. Boleh diajak-ajakin lagi teman-teman yang lain untuk gabung hari ini. Kasih tahu Bukber Akbarnya udah mulai ya. Betul. Hari ini bakal ada siapa aja, Kak Andri? Hari ini kita akan ada 3 sesi, ada guru-guru kita yang akan membersamai kita di siang hari ini. Dan juga ada trainer-trainer Terang Jakarta, ada Kak Dimas Adista, ada Kang Sani, Ustadz Asep, dan juga seperti biasa kita akan belajar bareng Ustadz Abi Maki. Gitu. Ustadz Abi Maki ya insya Allah. Tapi kita belum kenalan nih hari ini. Oh iya, kita belum kenalan Iya, ya? silakan. Kayaknya udah kenal deh. Belum. Masih banyak yang belum kenal. Oke, kenalan dulu lah ya. Karena tak kenal maka kenalan lah gitu. Kenalan harusnya. Gak usah Silakan repot-repot Mas lah Andri. Gak usah ada pantun-pantun gitu. Oke, di sini nanti aku Andri dan sebelahku. Oke, saya Ijal, panggil aja Ijal, Kak Ijal di sini. Ini aku, saya, gue, lo. Bebas, gimana? terserah bebas pokoknya. Ya, bebas ya. Di sini Suka-suka lah ya. general ya. Dari mulai yang muda-muda sampai yang senior-senior, Iya, insya Allah betul. hadir hari ini. Bapak Ibu semuanya, kakak-kakak, insya Allah hari ini ada beberapa sesi ya. Yang pertama, sesi pertama hari ini adalah Hangout Terang Jakarta bersama Dimas Adista dan juga Kang Sani ya. Di sesi pertama ada Level Up Culture, nanti kita akan talk show bareng bersama trainer Terang Jakarta yaitu Kak Dimas Adista dan juga Kang Sani. Dan selanjutnya dilanjut di sesi kedua di The Heart Cleansing
Insya Allah dengan Ustadz Asep Fahri. Wah insya Allah ini Ini Masya Allah. kalau misalkan yang pernah ikutan Inner Chill, tahu banget nih Oh Ustadz iya, Asep kayak program Terang gimana. Jakarta Inner Chill Iya, bersama bener. Ustadz Asep. Biasanya itu bawa ketenangan hati nih Bener sama banget. Ustadz ya. Pulang-pulang tuh langsung diem aja. Apalagi kita udah mau mendekati Ramadan. Oh iya, bukan Iya. mendekati Ramadan. Udah Ramadan, Lebaran. 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 Idul Fitri ya. Ini kayaknya emang soleh banget kayaknya. Mendekati Enggak. Ramadan coba. Lebih lapar aja sih. Oh, gitu. Agak kurang connect kayak udah kepikiran kelapa sama Pocari Sweat. Oke, insya Allah nanti bareng Ustadz Asep Fahri ya di sesi kedua sebelum sholat asar. Nanti kita break dulu asar dan dilanjutkan sesi yang pasti teman-teman juga udah sering hadir di sini yaitu The Story of the Universe bersama Ustadz Abi Maki ya insya Allah. Jadi stay tune terus teman-teman semuanya dari sesi 1 sampai sesi terakhir bersama Ustadz Abi Maki di sore hari. Nanti kita akan buka bersama di sini ya. Oke. Kayaknya Masya kalau Allah. misalkan yang selalu ikutan Story of the Universe dari awal catatannya banyak banget kayaknya. Catatannya udah banyak, sekarang udah bisa satu buku episode kayaknya. ke-20 something nih, luar biasa Iya ya. luar biasa banget ya. Oke, jangan lupa teman-teman semuanya untuk posting keseruannya hari ini ya. Pokoknya Bener ada banget. momen-momen seru, jangan lupa tag @terangjakarta di post di story ya semuanya supaya bisa tahu nih teman-teman yang lain untuk bisa ikutan juga di sesi hari ini. Kak Ijal, kalau misalkan acara kita di hari ini, kita bersamai oleh siapa aja sih Oke, sebenarnya? wah ini luar biasa. Alhamdulillah hari ini teman-teman semuanya acara Bukber Akbar Terang Jakarta ini Namanya disupport. Akbar dan supportednya juga Akbar Wah, banget luar nih biasa. ya. Akbar banget juga ini ya para Iya, sponsor kita sesuai hari dengan ini. namanya ya. Betul. Yang pertama ada Wardah Beauty Moves You dan juga KAF Jalan Yang Kau Pilih. Sebelum kita lanjut kita saksikan video berikut ini. New Wardah Color Fit Cloud Cushion for 5D seamless pore blurring skin. Get your comfort soft matte finish, full coverage with airy feel. Discover your perfect matte. Boleh diangkat Boleh goodie diangkat bag-nya. dong, boleh diangkat. Boleh Wih, alhamdulillah ya. diangkat. Boleh lihat ke kamera sebelah sana. Boleh diangkat. Itu dia ya. Ini parcel lebaran. Parcel kayaknya. lebaran Parcel ya dari lebaran. Wardah dan KAF ya Masya Allah. Ini luar biasa Wardah dan KAF selalu support kegiatan-kegiatannya Terang Jakarta dalam kebaikan tuh Masya Wardah dan Allah KAF banget selalu ya. support Selalu banget support ya. dari awal sampai dengan saat ini masih terus support. Yes betul sekali. Kak Andri ini kayaknya agak lemes juga sama seperti saya ya. Tadi siang-siang tuh ini. sahur kayaknya nggak tahu ya, nggak tahu kenapa. Teman-teman relate nggak sih kalau tadi tuh sahur kayaknya lemes banget. Iya nggak sih? Ibu juga kayak lemes Bu ya?
Oh enggak, oh enggak. Enggak, kayaknya Mas Andri aja yang Oh iya lemes sih, ini. mohon maaf lah ya. Tapi Kak Ijal punya solusi nggak Kak Ijal? Punya Kalau solusi. misalkan sahur biar nggak lemes tuh kayak gimana Punya gitu loh? solusi banget buat sahurnya biar nggak lemes ya. Selain kurma sesuai sunnah, nah ganjil ya kan. Nah setelah betul. itu bisa juga dengan Pocari Sweat. Nah Pocari Sweat saat sahur jaga ion tubuh ya. Jaga ion tubuh dengan minum Pocari Sweat seperti kaktus ya. Ionnya menjaga cairan bertahan lebih lama di dalam tubuh. Jadi tidak mudah dehidrasi dan juga ibadah lancar. Karena minum air putih saja tidak cukup. Itu dia Pocari Sweat ya. Kita disupport juga oleh jadi selama Pocari ini kalau Sweat. misalkan cuma minum air putih itu nggak cukup ya? Nggak cukup dong, kita perlu ion tubuh tambahan dari Pocari Sweat. Jadi boleh dicek boothnya ada di depan ya. Iya, jadi di depan Dari teman-teman Pocari kalau Sweat. misalkan besok nih masih ada hari ke-26, 27, 28, 29, dan 30 kalau Sahurnya bisa sama Pocari sahurnya bisa Sweat. pakai Pocari Sweat. Oke, gitu. dan kita juga disupport oleh sponsor-sponsor lainnya. Ada Duality Studio, kemudian ada Kantin Jakarta, ada Dapur Bu Jum, Innovaskin, dan juga Wisma Habibi Ainun. Oke, sebelum lanjut kita saksikan dulu video dari Pocari Sweat. Ayo kita berpuasa. Ya Pocari Sweat Mas Andri. Wah iya tiba-tiba muncul di situ ya. Biasa ngumpet dulu. Nyari Oke. contekan dulu, nyari contekan. Contekan dulu. Oke itu dia dari Pocari Sweat dan selebihnya tadi ya kita sudah disupport juga oleh Kantin Jakarta, Dapur Bu Jum, Duality Studio dan juga Wisma Habibi Ainun dan Innovaskin ya luar biasa. Selanjutnya ada apa lagi Mas Andri? Oke, terima kasih banyak kepada sponsor dan juga yang support di acara kita pada hari ini. Acara kita hari ini merupakan acara kerjasama dari Terang Jakarta dan juga Scarf Media. Apa sih Scarf Media tuh? Ada yang tahu? Udah tahu lah ya? Oh, kasih tahu aja kayaknya, kasih tahu aja. Wah ini kalau penonton Sotu Story of the Universe Udah hafal banget udah ya hafal sama banget Scarf ya. Media. Kayaknya kalau misalkan nggak perlu MC juga, mereka udah bisa jalan udah sendiri bisa ya. tahu ya. Apa itu Scarf Media Mas Andri? Oke, jadi buat teman-teman yang belum tahu nih, Scarf Media itu merupakan sebuah platform media digital untuk halal lifestyle dan juga modest fashion. Scarf Media hadir dengan tujuan untuk menginspirasi muslimah Indonesia. Teman-teman nanti bisa akses di websitenya www.scmedia.id dan juga Instagramnya @scarf_media. Buat tahu lebih lanjutnya kita lihat video Scarf Media berikut ini.
Karena kegelisahan banyaknya generasi muda yang tidak paham untuk menjadikan Islam sebagai panduan hidup. Nah, tapi terkadang kalau misalkan Kak Ijal nih, kita kalau misalkan mau belajar Islam, tapi kayak kita tuh nggak mau ketinggalan lifestyle gitu. Oh gitu. Nah, Iya, Terang iya, Jakarta bisa banget buat mewadahi itu. Oke, jadi masih tetap gaul nih sama Terang Bener Jakarta. Dan banget. jangan ragu untuk ikutan dan jangan takut dijudge ya kalau di Nah. Terang Jakarta. Wah luar biasa. Ada apa aja ya Mas Andi di Terang Jakarta? Nah, di Terang Jakarta ini kita banyak banget programnya dan juga unitnya itu banyak banget. Ada Makan 2000 di Kantin Jakarta, kemudian bantuan terhadap disabilitas, pembinaan mualaf, mantra perubahan dan juga keutuhan. Ini spesial buat suami dan istri ya. Mohon maaf jomblo-jomblo belum bisa ikutan. Oke. Mohon maaf lah ya. Anda sendiri belum bisa ikutan ya. Mohon maaf. Selanjutnya Gak ada jadi apa? lah pulang-pulang. Selanjutnya ada apa lagi? Oke, selanjutnya kita ada belajar Al-Quran bersama Terang Quranic Center. Kemudian ada donasi Palestina, ambulan Terang Jakarta, elevaton. Kalau misalkan kita juga ini Kak Ijal, kita punya travel buat teman-teman yang mau umroh. Mau pergi umroh bisa juga bareng Bener Terang Jakarta. banget. Wow, sama siapa tuh? Sama The Haramain Project dan juga Terang Trip. Oke, nanti bisa Gitu. berangkat bareng sama THP dan juga Terang Trip ya. Kalau Dan gitu, pastinya nanti bisa dibersamai oleh trainer-trainernya Terang Jakarta. Oke, Dan pasti. kita dan pastinya kita bisa belajar bareng lagi. Oke, kalau begitu kita simak dulu video berikut ini. Dari Instagram. Dan Dari ikut Instagram. setelah lihat bukber akbar ini ya, Masya Allah. Terima kasih banyak Kak. Nanti insya Allah standby terus sampai buka bersama ya. Selanjutnya tadi Kakak tahu dari mana Terang Jakarta? Dari sosmed. Oke, Sosmed. lihat flyernya bukber akbar dan langsung ikutan ke sini ya. Ini pertama kali berarti ya. Sosmed tuh LinkedIn kali ya. Belum bukan. Cari kerja kalau itu. Maaf. Oke, terima kasih banyak ya Kakak. Insya Allah akan terus standby ya sampai sore nanti. Iya. Bukber akbar Terang Jakarta. Jadi Masya Allah nih ada teman-teman yang baru datang, baru pertama datang. kali Selamat datang datang ke di Terang acaranya Jakarta. Terang Jakarta. Iya, semoga bisa belajar bareng di sini. Dan Pastinya. tentunya abis ini juga kita akan belajar bareng di Oh sesi sama bekal. satu lagi Kak Ijal, kalau Iya. misalkan di Terang Jakarta tuh
kita kalau misalkan mau belajar itu, kalau misalkan nggak diajakin kita harus nyusul. Oke gitu ya, jadi pokoknya datang langsung Datang terus aja pokoknya. Jakarta ya. Belajar bareng insya Allah ya, jangan malu-malu pokoknya ya. Jangan malu-malu. Kalau misalkan Oke. malu-malu, nanti biasanya malu-maluin sih. Malu-maluin ya, makanya ikutan aja bareng Terang Jakarta ya. Oke, kalau abis ini ada apa Mas Andri? Oke, habis ini kita akan masuk ke sesi 1. Untuk materi di sesi 1 yakni tentang the level up culture. Nanti kita akan belajar bagaimana memanfaatkan momentum akhir Ramadan untuk pertumbuhan diri dan memastikan perubahan positif yang tidak sampai di Ramadan ini aja. Kita akan belajar bagaimana setelah Ramadan ini hal-hal positif yang kita lakukan di Ramadan itu bisa terus berlanjut setelah Ramadan juga. Nah, kita nanti bakal belajar sama siapa nih Kak Ijal nih? Oke, di sudut kanan. Jadi kayak Udah petinju kayak ya. MMA ya? Kita mau ngaduin para trainer kita ini. Di sudut kanan ada Kang Sani. Wah, ini beliau saat ini masih aktif mengisi training management, juga coaching di beberapa perusahaan Jepang. Wah, luar biasa ya. Beliau memang pernah kuliah di Jepang selama 3,5 tahun. Alhamdulillah lulus tepat waktu. Dan selain itu beliau juga mengembangkan metode pranikah atau ta'aruf. Wah, luar biasa nih. Kita bisa kulik nih soal ta'aruf di sini bersama Kang Sani. Juga metode manajemen harmoni untuk suami istri. Dan beliau juga adalah founder dari Terang Learning. Nanti kita akan tanya-tanya ya apa itu Terang Learning ya. Di sudut kiri ada Dimas Adista, seorang storyteller yang menyampaikan pesan dan nilai-nilai Islam kepada anak-anak muda ya. Selain menjadi ketua program harian, beliau juga concern sebagai trainer di bidang Islamic Self-Improvement di Terang Jakarta. Jadi valid kalau kita mau ngomongin level up diri nanti bareng Kak Dimas. Beliau juga adalah seorang founder dari Terang Kids. Nah apa itu Terang Kids? Nanti kita akan ngobrol-ngobrol bareng Dimas Adista dan juga Kayaknya bakal seru banget ya. Bakal seru banget ya, seru nanti kita akan bahas semuanya ya. Ini teman-teman kira-kira excited gak nih buat di sesi pertama ini? Wah, kita bakal belajar sama ya. Kak Dimas dan juga Kang Sani. Oke, pastinya. Jadi teman-teman siapin list pertanyaannya, nanti kita akan ngobrol bareng diskusi di sini ya. Berarti Oke. kita nanti ada talk show gitu ya? Ada talk show juga nanti bareng. Kita santai-santai aja lah ya. Santai aja pokoknya. Oke, kalau gitu tanpa berlama-lama kita panggil Kang Sani dan juga Kak Dimas Adista. Boleh tepuk tangan dulu? Masya Allah. Gak datang-datang dong kalau gitu. Ayo, mau jemput. Oh iya, yang senior duluan. Silakan bisa menduduki kursi panas ini. Yang di tengah siapa? Oh, Kang Sani. Yang gini aja dulu. Yang dress gimana? code-nya paling kena ya. Bukan kacang panjang yuk. Masih zaman ya kacang-kacang panjang. Emang ada yang tahu? Ini ada yang relate kayaknya. Pulang ya. Lihat nih, melanggar dress code. Dress code. Enggak kan di grup ada. Ada, terus? Ada. Cuman kan kalau bapak-bapak katanya jangan baca grup katanya gitu. Ya. Tapi jujur saya juga nggak baca. Aduh ini ya. Silahkan. Selamat datang Kang Sani dan Ya. juga Kak Dimas. Apa Selamat kabarnya datang. sehat? Alhamdulillah, sehat. Lagi pada sibuk apa? Biasa kalau template talk show kan gitu ya. Iya. Pada sibuk apa sekarang Kak Dimas? Sekarang sih sibuk cek kesehatan, asam urat. Pas ngomong cek kesehatan bapak-bapak kayak Begitu ya. Iya. Ya, sibuk cek kesehatan. Pada Sama terapi, Pak, akupuntur Oh, sekarang Masya, mulai iya. wajib. Jadi Ya bagaimanapun kan dia usia. Makanya sekarang insya Allah ada yang bisa dibagi. Karena sudah tidak muda lagi. Sudah tidak muda lagi, ya. Ada pengalaman hidup dari Kang Sani yang sudah Dari Kang 60 berapa sekarang? 60 berapa Kang sekarang? Insya Allah ada yang dibagi gitu. Bismillah ya. Ada. Bismillah ya. 60 ya. Oke, hari ini kita bakal banyak sharing tentang level up diri sebenarnya. Apalagi Ramadan udah mau selesai, momentumnya udah mau mulai berakhir, tapi abis Lebaran harusnya lebih ngegas sebenarnya. Iya, tapi kan di sini mungkin ya banyak sekali mungkin permasalahan besar di dalam hidupnya ataupun apapun itu yang bikin kayak menghambat diri untuk kayak level up gitu. Nanti di sini pengen bahas sebenarnya seberapa penting itu level up diri dan pengen tanya-tanya juga gitu soal tujuan hidup
Yang mana endingnya ya pasti kita pengen dong ngasih legacy buat hidup kita dan bawa amal jariah di hadapan Allah gitulah. Endingnya ke sana mudah-mudahan ya. Oke kalau gitu pertanyaan pertama. Aduh, kok Tapi jadi aku deg-degan punya ya? pertanyaan pertama Oh, boleh, juga boleh. biar tahu misalnya supaya nanti pas kita berbagi gitu Ya. kan, kita tahu di mana letak dia hidup. Aku mau tanya, boleh angkat tangan yang pernah lihat telepon rumah digembok? Telepon rumah di, Oke, Saya pernah. agak lebih tinggi boleh? aduh nggak relate ya, aduh. Tuh kan, betul kelihatan Kayak- ya. Oke ya, berarti Ada anak. Ada yang Asa masih ngalamin? Masih? Astaga, oh, ini juga masih. digembok. Udah Enggak. Udah dibukain. Mas. Tapi ngalamin tahu ya. ya konsepnya ya. Nah, Iya. oke. Wow. Nah, karena lucu Jal, ada yang nggak tahu telepon rumah digembok. Ini biar kita Oke, tahu aja. Oke. Nah, boleh yang bingung kenapa telepon rumah digembok boleh angkat tangan. Yang bingung. 1, 2, 3. Ah, bingung. Mira bingung. Nggak pernah lihat. Mira nggak pernah lihat. Telepon rumah kenapa digembok ada yang bingung gitu? Oke, berarti kan kelihatan langsung. Kelihatan. Gapnya. Jadi nanti kita sambil ngobrol ya. Oke, sambil. Telepon itu aja. telepon rumah Kang Sandi kenapa digembok? Karena tahu kalau nggak digembok pasti tagihannya melonjak. Itu dia, betul kan? Ya, Bu, Padahal ya? ada caranya tetap. Bisa pakai penggaris, set, atau di yang nutup itu dicetek-cetek. Ya, kalau Ya. pakai penggaris susah Kang, karena kan nomornya kepencet 2. Ada skillnya Oh, Pak. ada skillnya. Kadang dari atas, 1, 2, 3 dari atas. Kamu kenapa Bisa dari bawah. bingung? Nggak ngalamin? Nggak Nggak ya? ngalamin sampai digembok sih. Tapi pakai telepon itu ya pernah. Pernah. Telepon di rumah. Tapi orang tuanya percaya sama Iya. dia. Kalau kita kan enggak ya. Betul. Orang tua kita enggak percaya sama kita. Karena kalau zaman kami senangnya ngomong. Yes, Maksudnya kalau ada telepon tuh kayaknya excited ya Kang ya? betul. Bawaannya pengen nelfon aja kan. Nah, Pengen ngobrol. Nah, ngobrol. katanya teman-teman yang sekarang yang Gen Z dan millennial ending tuh nggak suka ditelepon, bener? Iya, Oh iya lagi kan? Gitu ya. Status WhatsApp-nya biasanya text only gitu Wis, kayak. I'm busy. I'm busy nah gitu. Busy ngerapiin hidup. Tapi bener ya kenapa nggak suka ditelepon? Kenapa? Ada yang bisa, Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab kenapa? karena ini nanti nyambung ke ini usia pembahasan. Oke. Kita sedang merekam. Kalau saya. kami kan seneng ya kalau di telepon tuh excited karena jarang telepon masuk ya Kang ya. Jarang dan lebih enak koordinasi itu kalau ngobrol. Koordinasi lebih enak kalau ngobrol. Kalau anak sekarang tuh kayak kita telepon tadi ada kayak message. Message. Oke. Aduh lagi nggak bisa janjian dulu dong gitu. Karena Voice note. Iya, Kayak Merasa privasinya dilanggar gitu kayak. iya privasinya dilanggar terus kayak beban banget kalau ditelepon dan yang lain-lain nih. Makanya sebelum ngobrol berarti kita tahu Yes. bercampur. Oke, bercampur ya. Nah, Generasi. sebenarnya saya di sini terinspirasi dengan tadi kayak, oh Kak Dimas adalah founder dari Terang Kids. Terang Jakarta juga tentunya ya, Terang Kids. Terus Kang Sani juga Terang Learning. Jadi kayak, kayaknya masing-masing trainer ini kayak sudah menemukan kayak pattern hidupnya gitu. Kayak udah tahu ngabisin hidupnya itu akan apa dan di bidang apa. Dan ini juga kayak bisa dipersembahkan oleh Allah, ya Allah inilah amal soleh saya gitu. Nah tapi mungkin teman-teman semua di sini kayak masih bingung gitu loh. Kayak even kayak gue cita-citanya apa ya ke depannya gitu loh. Nah ini nih seberapa penting sih kita akhirnya kayak menemukan itu tujuan hidup itu gitu kayak mungkin bisa kayak sedikit elaborate karena di sini pasti semuanya banyak yang masih kayak menemukan jadi dirinya aja belum gitu loh. Yang mau yang mana nih? Yang agak tua atau yang lebih tua? Boleh yang ini dulu, yang levelnya level 2 dulu. Kita kan satu agak kampus, dulu, yang kan? agak dulu. Biar Beda dikit ultimate-nya doang di loh. sini. Sebenarnya beda 2 tahu aku 2 3 2 lah 20. 20. 3 apa 4 ya berarti? Ya bismillahirrahmanirrahim. Jadi alhamdulillah aku sama Kang Sani berarti dari 2000 berapa Kang ya? 2019-an kurang lebih lah jalan bareng. Terus kita ngebangun juga Terang Jakarta bareng-bareng. Dari mulai 2016 panitianya jauh lebih banyak daripada yang datang. Panitianya 27 yang datang 13 gitu. Itu dulu tuh. Alhamdulillahnya bertumbuh bareng. Jadi pertanyaan Ijal ketika
gimana menemukan kayak Kang Sani. Kang Sani tuh jelas banget deh. Orang kalau ngomong sama Kang Sani kena fitnah. Coba aja ada jomblo ngobrol sama Kang Sani aja lah. Oke. Lagi ngobrol aja di pojokan sama Kang Sani kita langsung ngomong mau kawin tuh anak. Yang jomblo. Yang nikah ngobrol sama Kang Sani mau pecah tuh pernikahannya. Karena ya memang beliau tuh mukanya antara dua ya Kang ya. Ta'aruf Atau rumah tangga. atau rumah tangga, betul. Rumah tangga yang goyah ke Kang Sani, yang mau taruh ke Kang Sani. Jadi kayak niche banget gitu. Gak ada lagi, gak ada yang tanya kayak ke Kang Sani apa ya. Bisnis enggak? Bisnis gak ada. Enggak. Ternak lele Enggak. gak juga. Ternak tuyul enggak. Ternak tuyul enggak. Jadi Minjem kayak, duit kali, minjem duit. Apalagi itu. jadi spesifik banget loh. Aku ngelihat Kang Sani itu seperti mimpi yang jadi nyata buat cowok-cowok sebenarnya. Apalagi cewek-cewek juga yang kayak menghabiskan di waktu tuanya. Aku sebut tua gak apa-apa ya Kang. Menghabiskan di waktu tuanya di sesuatu yang spesifik, niche, dicari orang. Sampai orang tuh harus bikin jadwal ketemu Kang Sani. Berarti kan niche banget gitu, alhamdulillah. Tapi startnya dari mana? Aku start dari yang paling gampang yuk. Tobat. Maksudnya aku soalnya bab yang tobat. Bab yang dulunya gak jelas hidupnya. Terus dulunya masih melakukan hal-hal buruk gitu. Terus waktu aku ingat dulu masih nge-DJ, masih nge-band. Masih kehidupannya ancur-ancuran, gak jelas pokoknya gak jelas gitu ya. Jangankan ngomongin tujuan hidup. Gak tahu nih mau dibawa kemana. Pas aku nikah sama istriku aja teman-temanku ngomong kayak kasihan istrinya ya katanya. Istriku kan nama, kayak miserable banget gitu bakal nikah sama aku tuh udah hancur gitu. Istriku namanya Eza gitu. Terus kata teman-teman dekatku, ih kasihan Eza ya katanya. Nikah sama orang kayak begini katanya. Karena nggak jelas hidupnya. Jadi kalau Kak Ijal nanya tadi gimana cara menentukan tujuan hidup? Ntar dulu, jangan-jangan di lantai ini, di karpet ini ada yang sama kayak aku dulu. Jangankan tujuan hidup, orang masih maksiat. Maksudnya karena ya mudah sekali ya. Kita tuh duduk di masjid gitu meminta tobat tuh mudah sekali. Tapi mudah juga nanti hari Seninnya melakukan hal yang sama gitu. Iya, sekarang lagi weekend nih. Iya, terus udah sekarang mau weekend sama Ramadan kan? Ramadan. Iya, jadi Combo. kayak combo. Jadi kayak gue mau bikin dosa apa, gue ke Atakwa aja deh gitu kan. Tapi teman-teman ketika nanti kembali lagi ngantor, bukankah mata teman-teman ngelihat lagi yang selingkuh di kantor, menormalkan lagi LGBT di kantor gitu. Gibah lagi tanpa jeda dengan nikmatnya. Dan yang lain-lain, maksud aku kalau pertanyaannya Ijal mau tujuannya kemana, insya Allah dijawabnya sama Kang Sani. Cuman aku bakal ngajak dulu kayaknya tobat dulu deh. Karena waktu dulu aku kayak kabut Jal. Kabut tuh kayak ini apa? Ya, fogging gitu ya. Gak jelas ya. Nggak jelas. Iya, Anda kan 14 tahun ya. 14 tahun. Nyasar ya. Nyasar, gak tahu mau ngapain. Terus sok-sokan duduk gitu ngadepin orang yang lebih dewasa pada waktu itu. Masa depan gue mau ngapain ya. Terus lu jangan ngomongin masa depan dulu. Ini lu lagi masih sekarangnya aja lu masih berdosa gitu. Masih dosa kecil disikat, dosa besar gak dipeduliin. Yang haram cuma makan babi doang. Ya kan orang Islam Indonesia gitu kan. Yang haram makan babi, sisanya boleh ya. sisanya boleh gitu, pacaran aman gitu. Sehingga ya di bulan Ramadan ini sebenarnya start dari taubat. Kembalilah ke Allah dengan sebenar-benarnya kembali. Kalau bagi aku pribadi itu kabutnya mulai Kebuka ya. iya, teori-teori yang kita akan sampaikan di depan sana itu nggak ada apa-apanya karena kabutnya tetap ada. Oke dikasih jalan nanti sama Kang Sani, gini cara mencari tujuan hidup. Tapi kitanya masih berkabut di dalam gitu. Jadi semuanya kayak iya teori sih hanya teori, tapi mager ah. Teori sih sama teori, disapa dikit hai, baper lagi. Coba, gue gak akan kontak lagi sama cowok yang itu. Hai, ya itu. Gara-gara hai setitik, rusak hijrah sebelanga ya. Rusak Hijrah hijrah sebelanga. sebelanga. Kalau enggak yang dulu toksik nyakitin tiba-tiba datang minta maaf. Aku gak akan ngulangin lagi, ini udah ke-13 kalinya aku minta kesempatan sekali lagi ke-14. Ya. Segampang itu teman-teman hati kita bermaksiat sehingga jangankan ngomong tujuan ya Jal ya. Tobat aja belum. Tobat aja belum. Iya, kalau kata temanku tiket hijrahnya PP.
Pepe pulang pergi. Pulang pergi. Balik lagi ya. Oke. Itu sih awalnya kayaknya. First ya. stepnya tobat dulu ternyata ya. Kalau dari POV Kang Sani setelah tobat apa atau mungkin ada POV lain yang harus diawali startnya? Ya, jadi tobat itu kayak kita mau pergi, bekalnya apa? Dan tobat itu bisa di recreate, diulang terus. Bahkan justru bagusnya sih tobat itu istighfarnya ya, itu setiap hari. Rasulullah aja 70 sampai 100 kan. Masa kita yang gak aman ini di bawah itu. Sotoy banget kayak yakin banget nih surga jalur ordal gitu kan. Gak mungkin, atau surga jalur WNI gitu. Belum tentu juga loh masuk. Udah jadi WNI tersiksa, gak masuk juga kan kasihan. Oke. Nah, sebetulnya balik lagi tujuan hidup itu, kalau visi sama misi udah bisa bedain kan ya. Visi itu adalah sesuatu yang nanti tercapai achievement di ujungnya. Visi kita gak boleh ngarang. Karena visi itu yang jelas kita ujungnya adalah dapat ridho Allah, masuk surga. Ada yang lain gak? Ada yang mau bikin visi sendiri? Enggak Ada misalnya, aduh kayaknya nggak ada yang masuk surga. Nggak ada yang bisa Ntar-ntar lebih aja. dari itu ya. Nggak ada. Nah visi, termasuk visi rumah tangga sama. Az-Zumar kan masuk surga bareng-bareng, masuk neraka bareng-bareng. Berarti visinya udah clear kita apa. Nah misinya ini loh, misi kan kita ibadah sebagai khalifah. Nah ibadahnya ini yang di breakdown satu-satu. Itu yang membuat kami, saya sama istri dulu juga nyasar bareng. Dipikir kita jago ini enggak. Tapi kata intinya waktu kita ambil kelas, berdaya. Kang Sani itu berdaya kalau apa? Dimas Adisa berdaya kalau apa? Pas storytelling, saya yakin nih ya. Tapi ya kalau misalnya sakit mungkin agak ini. Tapi kalau capek gitu, suruh storytelling, saya yakin mukanya langsung cerah. Beneran. Nah apa yang membuat kalian bisa kayak gitu? Jadi ini bukan soal karena passion, tapi soal ketika kita berbuat ini tuh kita ngerasa berdaya dan gampang buat kita kayak gitu lah. Di misi itu disusun sesuai dengan karakter sendiri, nggak boleh, lihat Kang Dimas Adista atau lihat Kak Ijal atau lihat Kang Sani, saya juga mau kayak gitu. Semangatnya iya, tapi ciri karakternya harus sesuai. Kayak suara saya ini, Kang Adista suaranya tinggi kan, Kak Dimas nih. Kalau saya suaranya lebih ngebas. Berarti konsultan, orang-orang yang datang ke saya adalah orang yang butuh ketenangan. Yang, oh gitu, sih gimana, ya udah gak apa-apa. Kalau mau nangis, nangis aja. Cowok nangis gak apa-apa loh. Tapi ke dia juga sama, tapi konsultan Tapi kan, pun. kalau datang ke saya diteriak-teriakin nanti. Suaranya kenceng. Biasa Kamu ngomong ke nangis. anak-anak kan. Boys don't cry loh misalnya. Tapi ya balik lagi, kami akan menjalankan misi kami itu sesuai karakter masing-masing. Nah karakternya harus tahu dulu. Dan itu kita nggak tahu karakter kalau kita juga nggak tanya sama orang misalnya. Kalau kamu ketemu saya tuh keperluannya apa sih? Apa yang kamu lihat dari saya sehingga kamu kok mau ketemu saya? Oh nggak tahu kenapa ya kalau sama Kang Sani mau tuh ngobrol soal cinta aja. Dulu kan gitu. Jadi dari SMP, SMA, kuliah sampai di Jepang itu kalau orang datang curhat pasti soal cinta. Hampir pasti. Ada yang kebingungan cowok milih cewek yang mana karena banyak yang suka. Sedangkan saya nggak ada yang suka gitu kan nyebelin ya. Gue nggak ada yang suka. Kira-kira pilih yang mana ya kan pengen jitak ya. Nah dari situ akhirnya dikembangkan dan istri pasangan sangat membantu. Jadi kalau yang belum punya pasangan, coba temukan pasangan atau jemput pasangan, orang yang kita kira-kira bisa support dengan apa kita berdaya. Kalau udah beda frekuensi, mending gak usah. Nah dulu saya ngerasa bahwa istri itu setiap kami ngobrol tuh dia selalu kasih pandangan, POV, kok POV saya gini. Jadi saya merasa dia selalu tertarik dengan kehidupan saya, itu penting. Jadi kalau kita punya calon pasangan, hanya pengen kita tertarik sama kehidupan dia. Sedangkan sebaliknya dia gak pernah nanya-nanya, gak pernah bahas, tinggalin aja. Tapi Dari kan situ jadi ketahuan. gimana mau ninggalin orang baper? Nah, Nah, oleh karena itu ada metode ta'aruf. Ya. taruh. Dengan ta'aruf itu kan ada pendamping, ini kan pendamping ini belum ya. Iya. Nanti insya Allah jadi pendamping karena sudah pernah didampingi. Berkali-kali pendampingan baper itu tidak bisa, makanya ta'aruf gak boleh baper, gak bisa. Ini kayak nyimpang ke ta'aruf dikit ya, gak apa-apa ya. Ini karena passion banget di ta'aruf, kalau udah ada ta'aruf tuh kayak ting nong, gitu langsung bunyi. Karena ta'aruf itu memang memperbolehkan baper, boleh tapi di maintain. Jadi kita nyebutnya baper maintenance program lah gitu ta'aruf ini.
Jadi bapernya di-maintain supaya baper ini membantu dia untuk sparkling sehingga menikahi orang yang memang dia sukai, dia dicintai. Tapi tidak menghilangkan akal si neokortex di sini depan nih. Jadi nggak mamalia doang yang dipakai nih. Cinta-cinta tapi tahu kalau nikah sama dia sih saya bakal menghabiskan energi untuk dia. Sedangkan nggak ada feedback. Nah kalau ditaruh tuh kita sadarin. Ini kalau gini gimana, ini gimana. Resikonya gini, dia ukur sama dia. Nah balik lagi ke yang tadi berdaya, saya ngerasa berdaya sekali kalau ada orang yang cerita cinta, ta'aruf, pernikahan. Termasuk juga menemukan jati diri tapi dari perspektif saya doang. Jadi nggak terlalu, saya nggak terlalu hebat tapi ngerasa bisa mengasesmen orang untuk ketemu sebenarnya lu tuh good-nya di mana, great-nya caranya gimana gitu aja. Nah berarti aku mau nanya nih Jal, Kang Sani memutuskan, soalnya aku kenal Kang Sani dari mulai Kang Sani jadi penjual nasi goreng. Ya betul. Bentar. Dari Ya, nasi goreng benar. bisnis kan. Betul. Ya, benar. Tiba-tiba ke Pernah bisnis. ta'aruf gitu. Betul, karena ini Kang, kalau aku kaitkan tadi misalnya teman-teman yang lagi berproses tobat boleh angkat tangannya kecil aja, nggak usah. Oke, betul. Ya lagi kan, kasih anggukan kecil juga boleh. Kan kadang-kadang suka bingung Jal, kalau udah jadi orang bener mau ngapain. Ternyata nih aku bongkar punya dia dulu nih aibnya. Sempet kan berarti Kang Sani merasakan ketika sudah memperbaiki diri, tobat, bingung dulu gitu. Bingung, karena kok udah tobat, udah hijrah, kenapa kok bisnisnya bangkrut? Kok malah ditipu orang, utang gak dibayar gitu. Berantem sama istri, ya gak make sense saja. Nah dari situ ketahuan ternyata tujuan hidup itu penting. Bukan hanya soal hijrah, sholat, gamis, akhi, jidat hitam. Hitam semuka-muka juga bisa. Bukan kalau itu. Soalnya harus cingkrang Kalau itu gitu. habis motoran itu dari Jakarta Nah itu Barat. nggak cukup di situ. Jadi tujuan hidupnya jadi penting setelah tahu oh gagal di bisnis itu bukan karena Allah nggak sayang, tapi Allah ngasih tahu emang kamu bukan di situ. Kamu mah konselor. Akhirnya terbukti dari ya talent mapping itu ya pernah ambil terus ngobrol sama orang-orang yang lebih ahli tentang talent saya apa sih, akhirnya ketahuan. Oke. Berarti gabut ya berarti ya. Maksudnya kalau habis tobat nggak tahu mau ngapain tuh jadinya. Gabut beneran. Gabut. Ngaco aja. Oke, tapi kalau kita udah tahu stepnya pertama tadi tobat, terus kayak cari aktivitas yang bikin kita tuh berdaya. Terus kan sekarang Kak Dimas nih fokus banget sama anak-anak. Si Roh Rasul SAW. Kang Sani awalnya tadi bisnis, ternyata berdayanya itu di ta'aruf gitu soal rumah tangga, relationship. Siapa yang memvalidasi akhirnya lu tuh di sini, lu di sini gitu. Apakah Terang Jakarta juga jadi bagian dari validasi itu gitu? Apakah kita juga butuh sebuah kayak circle atau komunitas yang bisa bantu kita menemukan kita tuh berdayanya di mana gitu. Jangan-jangan kayak tadi kita merasanya berdayanya jadi tukang nasi goreng nih gitu. Bisnis, ternyata bukan. Kan Papi Adista juga yang ternyata kayaknya bukan di situ gitu. Aku soalnya sama waktu pertama kali taubat itu, pertama kali ngebenerin diri kan fognya hilang ya, dosa-dosa dikurangin nih, dosa-dosa dipotong teman-teman, potong gitu. Kabutnya mulai hilang dan aku mulai bingung terus gue mau ngapain. Karena waktu itu aku tuh 14 tahun cuma bisa main musik doang, arranging doang. Sedangkan dunia ngeband ini ngaconya banyak gitu. Maksiatnya banyak banget, sikut-sikutannya, politiknya dan yang lain-lain. Jadi kayaknya kalau gue di sini nggak benar-benar gitu kan. Nah sama nih, kabut hilang, bingung blas dan aku jualan ayam juga. Kang Sani kan jualan nasi goreng. Saya ingat di BSD. Di BSD, jualan ayam geprek dulu. Ayam geprek. Jualan ayam geprek dulu, nyupir Grab dulu, jadi mitra Grab setahun juga. Lalu jual ayam mentah sama jual gula merah waktu itu. Wow. Nah dalam pencariannya tersebut benar kata Ijal teman-teman. Aku bingung blas karena waktu itu aku lagi jauh dari Terang Jakarta. Jadi aku lagi mundur, terus kayak nggak deket sama geng nih. Terus akhirnya jalan sendiri aja nggak tahu mau kemana. Gua coba ah. Dan aku ingat waktu itu ada 2 orang, Dimas Wibisono sama Bobby yang kayak sini lu, sini lagi katanya. Terus gue bilang nggak gue di sini dulu. Gue mau mencari hidup gue dulu sendiri. Endingnya berhasil? Lebih nyasar lagi. Iya karena gimana coba, gue tiba-tiba kok maksudnya kita punya potensi berbicara. Nah itu. Tapi gak dipakai gitu. Dan aku ngerasain pernah waktu jadi mitra Grab sampai ngomong gini,
Waktu itu komisinya bagus Jal, jadi dalam iya. satu hari bisa 850.000. Waktu Lagi itu gak awal-awal banyak, tuh ya. awal-awal. Dalam hati gue sehari 800.000 Kang. Wah, Jalan aja seminggu benerin mobil dihitung-hitung, dapat duit juga dari sini. Jadi pernah aku juga ngomong aku akan menjadi mitra Grab selamanya. Lah habis kan nggak ada maksiat di situ. Mau maksiat apa coba? iya. Kita nyupirin orang. Paling maksiatnya pikiran kotor doang sendiri gitu kayak kalau nggak ngomong dalam kepala gitu. Lihat kaca ke belakang gitu. Lihat kaca kalau Dengerin penumpangnya- cerita penumpang paling. Iya, ngedengerin cerita penumpang. Terus aku sampai ngomong, oh ini kayaknya tempat yang baik deh. Aku sampai pernah ngomong gitu. Yang kedua, sotoy kedua. Kayaknya gue cocok di bidang F&B deh. Ini jualan ayam kayaknya passion gue. Gitu. Ingat loh iklannya yang loncat mukul itu Oh ya ayam mukul digeprek. ayam geprek. Ayam tuh digeprek. Masih ingat. Bukan tuh. cuma digoreng doang. Apa sih? Itu tagline iklannya tuh. Tapi keren lagi iklannya gini slow motion gitu. Ya, terus Nah ternyata gue butuh pulang dulu dan butuh ketemu teman-teman. Terus yang teman-teman TJ itu, teman-teman Terang Jakarta manggil lagi terus ngomong gini. Lu mau ngapain? Setelah nonton video itu kayaknya ya, lu ngapain sih gitu. Lu mau ngapain sih gitu. Nah singkat cerita ada orang datang terus dia tiba-tiba ngomong gini. Dimas kamu mau bikin ayam geprek? Iya. Saya akan cari duit yang halal kata saya gitu kan. Otak kamu juga kan isinya halal. Kamu bukannya punya ide-ide banyak. Kenapa nggak balik lagi ke tempat? Enggak, aku akan cari kerjaan yang paling halal. Ternyata sesempit itu Jal ketika kita tidak ketemu teman-teman yang memvalidasi. Aku mikirnya ya udahlah cari duit halal. Dan temenku yang tobat juga banyak yang jadi jualan madu, jadi tukang sablon, apalagi Kang? madu, sablon apalagi? Buku. Buku ada. Yes, jadi hijrahnya langsung nyablon, jualan buku, jualan bubur. afiliator. Afiliator buku, padahal potensinya misalnya jadi akun eksekutif yang baik misalnya. Padahal potensinya jadi marketing itu salah banget Jal kalau nggak ada yang memvalidasi. Makanya bagi aku pribadi teman yang baik adalah yang ngasih tahu lo sebenarnya lu ngapain di sini sih? Isi otak lu bagus loh kalau ditumpahkan ke tempat yang benar. Sepenting itu makanya kalau nggak nyasar terus malah. Banget, dan validasi ini harus orang yang sudah kita validasi dulu. Jadi memang Terang Jakarta ini kan komunitas ketiga kalau saya ya. Sebelumnya pernah Sebelumnya sama Bu di- Janda mungkin. Oh bukan. Oh bukan. gosok. Ini gak apa-apa nyebut merek ya. Sebelumnya kan di Remisha sama di Sonar tuh di Bintaro. Setelah beberapa tahun membangun si metode ta'aruf, harus kayaknya merasa perlu level up ke pernikahan. Qadarullah nggak terjadi waktu itu dan ketemulah Terang Jakarta di Terang Learning dibantu sama tim. Tapi di situ benar-benar divalidasi dari ketuanya juga kan yang kalau memvalidasi kan jujur. Jadi ya kalau nggak siap mental memang mundur sih. Jadi pilihannya maju dengan kritik dia dan kritiknya bagus gitu. Dan termasuk dari Kang Dimas ini sering ngobrol gitu, ini gimana ngasih masukan. Karena ketika konsultasi saya juga sering kayak nempel, ini saya bener nggak ya jawabnya, divalidasi lagi. Nah semakin sering kita validasi dengan orang yang sudah kita validasi juga, kalau ini orang layak untuk kita minta masukannya, itu jadi lebih sharp aja, kita lebih tajam. Entah kenapa tuh sekarang kalau ngadepin yang single, nggak nyampe setengah jam tuh langsung ke gambar, tak, 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 tak. Kalau di Terang Jakarta tuh yang suami istri kalau lagi berantem, kadang kita diemin, kadang oke, saya cut di sini ya. Itu tuh dari mana ya? Dari Terang Jakarta juga sering ngobrol. Jadi validasi ini sangat penting, tapi pastikan yang memvalidasi kita adalah orang yang sudah kita validasi juga. Dan terbukti bahwa mereka ini layak untuk memvalidasi kita. Jadi jangan sampai divalidasi dari orang yang kita pengen. Beda ya. Kalau di Terang Jakarta saya butuh validasi dari Terang Jakarta untuk mempertajam analisa. Untuk mempertajam konsultasinya. Tapi kalau saya pengen menanya sama yang muji saya kan paling gampang. Nanya sama Aska aja. Aska udah, Kak kalau gini gimana? Oh bagus Kang, hampir pasti Aska muji. Karena kita lumayan sering ngobrol ya di sepulang kantor. Ijal saya nanya gitu. Tapi kalau nanya sama dia, ya Ijal juga sih udah mulai kan ngasih masukan beberapa orang gitu. Jadi saya seneng kalau nggak gitu Kang, ini harusnya begini-begini itu jadi oh gitu ya. Nah validasi yang benar adalah ketika dia benar-benar perhatian dan tertarik sama dunia kita gitu. Nah pastikan itu terjadi. Oke. Tapi Kak Aijal, ini aku pengen nanya juga sama teman-teman udah di stage mana ya? Boleh, iya, boleh. iya, benar-benar. Tapi maksudnya nggak usah gini. Ini biar saksinya bertiga aja. Iya. Nggak usah aku gitu.
Siapa yang masih dosa besar? Aku. Nggak usah. Jadi lihat aja ke kita bertiga boleh pilih. Terus angguknya tapi tipis gini. Gitu ya. Jadi kita ngitung tapi nggak kita spill gitu kan. Iya. Oke? Boleh. Oke, kamera ready ya kamera. Kamera ready ya. Ditangkap di storyin lagi. Enggak kan? Biar ada stage-nya jadi kebayang struggle-nya lagi di mana ya. Ya. Bismillah ya. Yang masih mabok boleh. Kok dari situ ya mulainya? Langsung ekstrim. Kayaknya di sana semua yang ngangguk ya. Di sebelah sana. Siap. Mabok ini apa oil. Udah usia tuh. Kayu putih. Kayu putih ya. Oke, yang masih struggle untuk lepas dari 1 atau 2 dosa besar. Jadi kecil aja, kalau nggak cuma sekali nod gitu. 1 atau 2 dosa besar, yes. Kalau enggak ngedip lebih sering gitu juga boleh. Kok dari sana lagi sinyalnya ya? Kayak pede banget gitu. Oke, yang masih struggle ada, aku lihat beberapa, alhamdulillah nggak banyak. Aku juga kaget, kita juga kaget bakal semuanya begini, lah ini mendosa semua berarti. Alhamdulillah enggak ya. Judol enggak aman? Yang masih judol, masih judi online? Judul dan menang ada? Oh iya, kalau itu kita minta tipsnya ya. Yang masih makan babi nggak usah kita terusin. Yang sedang struggle untuk mengurusi dosa-dosa kecilnya, tapi masih melakukan dosa kecil yang sama nih setahun terakhir. Jadi belum bisa keluar. Itu terus gitu. Boleh ya, ngangguk kecil atau kicep kalau orang Sunda mah gini, ngedipnya lebih sering. Oke, bismillah, 3, 2, 1. Masih struggle dengan dosa-dosa kecilnya dan masih berulang. Buat cewek-cewek julid dan gibah itu dosa kecil, dosa gede ya, itu mah bukan kecil. Itu gede. Itu gede bukan kecil. Kecil kok Kak, kecil gitu. Gede itu mah. Enggak kok kecil, aku coba ngomongin teman aku di IG gede. Oke, baik. Oke. Masih di situ ya, oke. Terus lanjut naik ya. Naik lagi. Yang udah aman, maksudnya yang udah aman tuh gini, aku tahu dosa kecilku yang itu aja sedang struggling nih. Oke, tapi betul kata Dimas tadi, abisnya aku bingung mau ngapain. Boleh? 3, 2, 1. Wow, aku gak nyangka loh lintas umur ini. Maksudnya hampir semuanya ada di sini bingung mau ngapain gitu ya. Oke, terakhir siapa yang alhamdulillah, karena dosa kecil mah gak mungkin hilang ya Kang ya. Ulu Bani Adam khoto, pasti Bani Adam punya dosa kecil. Tapi kalau masih berulang berarti kan gak lolos yang di situnya gitu. Yang sudah tahu mau ngapain hidupnya, yang sudah ngerti gua berdayanya di sini, tapi untuk mengejar ini harus tinggalin dunia yang sekarang. Lagi ya. Aku tahu harus ngapain. Aku tuh bagus banget di sini. Tapi kalau mau memulai ini gitu. Ini harus aku tinggalin. Ini berat, tuh gede banget tuh, itu berat banget. Berat. Kayak aku dulu, aku tuh bisanya cuma bikin musik doang. Padahal ternyata kata orang sekarang bagusnya storytelling. Kan jauh ya. Berarti untuk mengasah storytelling aku harus tinggalin yang ini dong. Nah, yang posisinya kayak aku tadi, kalau ada boleh 3, 2, 1. Tuh ya juga berarti. Wah. Oke, tahan dulu. Aku mau kasih satu pertanyaan dulu buat teman-teman. Silahkan ya yang mau bertanya ke Kak Dimas dan Kang Sani sebelum kita akhiri sesi hari ini. Boleh kalau ada yang mau bertanya satu orang, teman-teman, tentang level up diri ya. Terutama tadi yang kayak mungkin udah mau menemukan tapi apa lagi ya gitu. Boleh teman-teman sekarang bertanya. Silahkan, ada yang mau bertanya? Dari boys or girls? Udah paham semua ya? Apa ya kita aja yang nanya nih? Enggak. Kalau kita lihat levelnya tadi, sebenarnya pertanyaannya banyak banget. Banyak banget sebenarnya. Ya, cuman karena kayak nggak cukup sekali gitu ya. Ya, Oke. cuman ada nggak enak hati. Oke, insya Allah teman-teman, itu dia. Boleh, Ibu silakan. Kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Linda, izin bertanya, mungkin tadi sebenarnya menarik ya gitu tujuan. Kita itu harus mencari tujuan hidup supaya kita tahu nanti akan gimana gitu kan. Tapi yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana proses mencari tujuan itu karena
kita sendiri masih bingung gitu ya, masih bingung gitu mau ngapain nih, kayak tadi kan kalau kayak Kang Dimas tuh dia bisa meninggalkan yang dunia drum bandnya gitu, drumnya itu dengan terus storytelling itu kan prosesnya pasti tidak mudah karena banyak prosesnya ya. Nah, gimana prosesnya bisa kita menemukan, oh ini loh yang ini loh kita loh di sini gitu kan. Karena nggak semudah itu untuk tahu pasnya di sini, apalagi menemukan orang yang memvalidasi gitu kan. Kita juga nggak tahu di mana nih kita bisa memvalidasi tujuan kita gitu. Nah, itu tipsnya gimana? Terima kasih. Terima kasih. Wah, ini karena waktu juga sudah terbatas, mungkin silakan Cepat bisa ya. langsung dijawab Iya. pertanyaannya. Wah, ini karena ultimate banget sih pertanyaannya, gimana caranya? Yang pertama memang harus explore dan balik lagi kita harus pasti manggilnya Kak Linda ya. Kak Linda pasti tahu dong kalau ditanya orang nyari Kak Linda tuh mau ngapain sih biasanya? Mau ketemu Kak Linda, mau nanya apa, mau minta bantu apa, ada nggak itu? Biasanya apa Kak? Curhat. Berarti pendengar yang baik, suka sabar nggak dengerin orang ngomong? Gak semua orang kayak Kak Linda. Ada orang kayak istri saya, denger orang curhat, bisa gini dia. Kenapa itu bisa gitu dia. Makanya dia kalau curhat nggak suka, tapi kalau kelas dia suka, karena nge-assess orang dia suka. Jadi saya tahu, oh ini kalau curhat dia kurang ini, agak tebel dia di sininya gitu. Berarti Kalinda bisa mendalami mungkin di konsultan atau konselor. Karena orang yang kuat mendengarkan orang curhat itu orang-orang yang yang sudah dipilih kayak gitu. Nggak semua kan, coba tanya. Banyak orang yang nggak bisa. Kok bisa sih Kalinda 2 jam gitu dengerin bisa. Nah itu aja didalamin. Apa yang mudah dilakukan, apa yang membuat orang mencari Kalinda itu aja dulu. Nah setelah itu baru nanti perdalam sesuai dengan kapasitas sama interestnya di mana. Karena konsultan itu juga kebelah-belah, ada konsultan apa, ada coach, ada mentor, itu beda-beda profesinya gitu. Paling gitu kalau singkatnya ya. Oke, luar biasa. Jadi jangan khawatir teman-teman semuanya yang mau konsul ataupun pengen mendalami lagi tentang tujuan hidupnya, boleh banget nanti gabung sama Terang Jakarta. Mungkin boleh ditampilin dulu QR Code. Ini ada beberapa sedikit pertanyaan buat teman-teman semuanya untuk kayak evaluasi diri selama Ramadan atau memang sepanjang hidup ini. Ya. Jadi nanti datanya akan masuk, nanti kita akan hubungi oleh adminnya Terang Jakarta. Ada banyak juga program-program Terang Jakarta yang kayak bisa mengeksersis sehingga teman-teman semua bisa mendapatkan tujuan hidup. Boleh ya sambil aja di scan QR code di sana. Nanti ada beberapa pertanyaan, boleh silakan diisi. Dan terakhir sambil teman-teman semuanya lagi scan QR code, apa pesan-pesan dari Kang Sani dan juga Kak Dimas untuk teman-teman semuanya yang sekarang mungkin lagi struggling menemukan tujuan hidupnya dan mudah-mudahan semuanya mendapatkan kayak ini loh yang bakal gue bawa mati dari hadapan Allah gitu. Silahkan Kak Dimas dan Kak Sani. Ya bismillah, mudah-mudahan teman-teman Ramadan ini menggugurkan dosa teman-teman. Mudah-mudahan kita juga sama-sama punya habits baru yang baik. Karena gugurnya dosa dan punya habits baru yang baik itu akan membuka kabutnya teman-teman. Kalau kabutnya udah kebuka, ada satu kemampuan yang akan muncul namanya bicara sama diri sendiri. Karena sekarang tuh gak bisa, kita nanya ke dalam, kabutnya kebanyakan, kesibukan, kegiatan per hari itu sibuknya gak habis-habis, maka mau nanya ke diri sendiri, kamu nih siapa, gak ada jawabannya, hilang. Karena tiap hari cuma kerja pulang, kerja pulang, kerja pulang, kerja pulang, udah berapa tahun kayak begitu. Kerja pulang gak ada makna gitu ya teman-teman. Maka mudah-mudahan di Ramadan ini di sisa berapa hari teh sekarang ya? 4 ya? 4 apa 5 ya? Ini sisa 4 hari terakhir mintalah sama Allah gini, ya Allah jujur ya Allah aku pokoknya tobat tahun ini. Ramadan ini aku pengen dibersihin hatinya supaya aku pengen punya kemampuan ngomong sama diri sendiri. Nanti tanya ke dalam diri kamu nih siapa sebenarnya dan jujur bagi aku pribadi pertanyaan itu terjawab setelah makin dekat sama Allah. Karena nanti Allah susupkan ke dalam sini, kamu tuh siapa. Dan ini gak berlaku ketika aku masih melaksanakan dosa-dosa besar maupun kecil dan terus tidak memperbaiki diri. Gak kejawab. Blank semuanya, sotoy jadinya. Coba ini, coba itu. Padahal pas kita dekat sama Allah, Allah bilang gini yang aku mau dari pertama. Berserahlah, minta sama aku, kutunjukin jalannya, kudatengin orang-orangnya. Ku datengin teman-teman yang baik dan aku kasih kamu energi untuk melangkah minimal ke kajian.
Pas udah gitu kita ketemu nih, sering ketemu orang baik, berarti yang validasinya orang baik juga. Kesananya akan enak. Mudah-mudahan Ramadan ini pada sukses mendapatkan kemenangan nanti 1 Syawal. Amin. Terakhir Kumaha. Kang Sani, silakan. Ya teman-teman, jadi yang berbahaya itu adalah dosa kecil yang kita normalisasi. Jadi stop normalisasi dosa kecil. Karena dianggap kayak biasa lah. Ya kayak tadi yang ngomongin orang, baru 1 orang kok, tutup aja. Nggak boleh. Lalu yang kedua ternyata, ini juga hasil tadabbur selama Ramadan. Ternyata orang masuk neraka itu bukan karena kebodohan, tapi karena bebel. Nah salah satu yang menjadi orang bebel itu, kenapa? Karena dia sendiri nggak tahu tujuan hidup gitu. Kalau orang udah tahu tujuan hidup, dikasih masukan, dibacain ayat Quran, dinasehati oleh teman, oleh guru, itu pasti dia dengar. Kenapa? Sudah dekat sama Quran. Jadi bahaya teman-teman ya, hati-hati menumpuk dosa kecil dan bebel, itu aja sih kalau dari saya. Jangan sampai kayak gitu. Dan insya Allah Ramadan ini teman-teman udah membersihkan diri dan nanti di Syawal menjadi the new me gitu ya. Amin. The new me, amin amin ya robbal Tinggal gabung alamin. Terang Jakarta. Bareng Terang Jakarta. Terima kasih banyak Kak Dimas dan juga Kang Sani Sama-sama. udah sharing hari ini. Jadi teman-teman semuanya yang mau konsul boleh setelah ini langsung ngantri panjang aja. Enggak ya. Tapi boleh, yang penting di follow aja Terang Jakarta, banyak event-eventnya di sana. Ada elevaton juga untuk mengkurasi teman-teman sehingga menemukan tujuan hidupnya. Nanti ketemu juga sama Kak Dimas dan juga Kang Sani di elevaton ya. Yes. Tanya-tanya aja langsung ke Insyaallah. admin Terang Jakarta atau follow terus @Terang Jakarta. Terima kasih banyak Kang Sani dan Kak Sama-sama. Dimas bisa kembali ke tempatnya semula. Terima kasih banyak. Kembali ke Nggak selesai-selesai sampai bawah nih. Terima kasih.